Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten gagalkan penyelundupan 298 kg ganja asal Aceh dengan modus pengiriman buah. Kejadian berawal saat petugas BNN Provinsi Banten mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman narkotika melalui Pelabuhan Merak, Banten. Selanjutnya, petugas membuntuti truk tersebut. Dan setelah tiba di Jalan R.E. Marta Dinata, Serang, Banten, petugas memberhentikan truk dan mengamankan supir beserta kernet. Hasil pemeriksaan petugas mendapati 6 karung besar yang berisi 298 bungkus sabu yang disembunyikan di sela-sela tumpukan peti buah alpukat. Namanya apa? Namanya apa? Apa ini? Namanya apa? Jawa apa? Namanya apa? Ah, kamu pura-pura nggak tahu. Kamu Bilang apa? Apa? Ungkap kasus di Merak pada hari Selasa dengan barang bukti 298 bungkus ganja atau kurang lebih 298 kg. Untuk ganja yang kita ungkap kasus di Merak itu barang dari Aceh yang akan dikirim ke wilayah Jakarta. Akibat perbuatannya, 2 orang tersangka berinisial MP dan GS terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Berbagai cara dilakukan sindikat jaringan narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Indonesia. Di Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam, petugas Bea Cukai mengamankan 2 kurir narkotika jenis sabu. Kejadian berawal ketika petugas Bea Cukai Batam dan otoritas keamanan bandara mencurigai gerak-gerik seorang penumpang yang akan melewati alat pemindai. Kemudian langsung diambil teman-teman untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Kemudian ditemukan 467 gram butiran halus putih yang kemudian diperiksa menggunakan narkotik tes adalah sabu di sol sepatunya. Dari pengakuan pelaku, ia tidak sendirian dalam melancarkan aksinya. Ada penumpang lain yang juga membawa narkotika tengah menunggu di ruang tunggu keberangkatan bandara. Kemudian disisir oleh anggota APSEC dan anggota Bea Cukai Bandara, CND Bandara, dan ditemukan di ruang tunggu boarding Bandara Hang Nadiem. Kita lakukan pemeriksaan di posko Bea Cukai dan ditemukan lagi sekitar 506 gram sabu di sol sepatunya. Hasil pemeriksaan petugas, kedua pemuda nekat menjadi kurir dikarenakan tergiur upah sebesar 13 juta rupiah. Kedua pelaku dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 973 gram diserahkan ke Polresta Balerang untuk kepentingan penyelidikan. Bea Cukai Kudus mengagalkan pengiriman ribuan batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. Kejadian berawal saat petugas mendapati sebuah truk melaju kencang di jalan alternatif Semarang, Kudus. Petugas menemukan ciri-ciri sarana pengangkut yang mirip dengan informasi melaju kencang dari arah Demak. Petugas melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat rokok ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai. Bu, rokokmu Bu, silahkan. Kita cukai nih. Ini jadi rokok apa namanya dilekati pita cukai, tapi pita cukainya hologramnya enggak. Ini pita cukai palsu. Jadi yang asli kan hologramnya biru ya? Iya, ada tulisannya bea cukai gitu. Setelah dilakukan pembongkaran, petugas mendapati 84 karton yang berisi rokok tanpa pita cukai dan juga 36 koli rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu. Petugas Bea Cukai Kudus juga mengamankan sebuah truk di res area tol Semarang Batang. Saat diperiksa, petugas menemukan barang bukti lain, yaitu rokok yang diduga dilekati dengan pita cukai palsu. Dari hasil pemeriksaan, di dalam sarana pengangkut ditemukan 99 karton rokok yang diduga dilekati pita cukai palsu. Enggak, yang nyupirin jenengan? Jenengan. Yang nyupir ini siapa?
Nah, yang nyepirin jenengan dah. Sebelah sini. Yang kok rokok ini? Makanya akhirnya buat dengan barang muatan. Ini kan rokok. Terus Pak, ini kan rokok mesin, Pak. ini kan rokok SKT. KM. Iya, SKM. Cuman pitanya SKT. Kitanya SKT, berarti salah kita sukainya. Nanti kita tangkap dulu Pak, kita perdalam dulu ya Pak ya. Minta kerjasamanya kooperatifnya. Pita cukai palsu yang beredar di Indonesia disinyalir berasal dari luar negeri. Direktorat Penindakan dan Penyelidikan Bea Cukai mengungkapkan pita cukai palsu dikirim melalui jasa ekspedisi. Cukai yang kami jelaskan tadi adalah pita cukai yang bisa dibilang tergolong kualitas rendah. Pita cukai palsu dengan kualitas rendah seperti ini biasanya diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk pita cukai palsu yang berkualitas sedang hingga baik biasanya diproduksi di luar negeri.